kalau dia sudah terpilih, ya, Kang, sudah terpilih jadi anggota dewan Anggota dewan terpilih. dari pemilihan yang 2024. Oke. Terus dia mencalonkan menjadi wali kota ataupun jadi bupati atau bupati, wakilnya. ya, atau apapun. Dia harus mengundurkan diri. Yes. 2024 kita akan melaksanakan hajatan besar demokrasi, dua jenis pemilihan. Yang pertama, saya sih sebenarnya secara pribadi berharap para kontestan itu mengurangi untuk mencetak bahan kampanye begitu ya. Karena Kenapa itu, Kang? Secara pribadi saya ngeliat itu hanya jadi sampah visual ujungnya gitu. Pemilu tahun 2024 masih 2 tahun lagi. Tapi vibes dan aroma panasnya sudah menyeringai dari sekarang. Siapa-siapa yang ingin berkompetisi sudah mencari perhatian sejak dini agar dilirik pemilih. Sesibuk apa penyelenggara dalam menyiapkan pemilu 2024? Tribuners, inilah Tribun Talks bersama saya Widi Hanaldi. Sebelum ikut berhura-hura dalam pesta demokrasi 2024 ini, kita sebaiknya tahu dulu tahapan dan aturan yang berlaku. Jangan asal membela calon idola, tapi kita sendiri tidak dibekali dengan pengetahuan soal pemilihan ini. Tentu itu semua harus bersumber dari yang berwenang. Sudah hadir di Studio 2 Tribuners, Tribun Bogor, Ketua KPU Kota Bogor, Bapak Samsudin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Kang Widi, Tribuners. Salam sehat. Salam sehat. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Tribun Bogor. Kita ngobrol santai aja. Siap. Ya, memanaskan aja gitu, Kang. Ya, Saya panggil Akang ya. boleh. Orang Sunda kan? Orang Sunda, orang Bogor. Orang Bogor. Tribuners, Pak Samsudin ini adalah Ketua KPU Kota Bogor yang menjabat sejak 5 tahun yang lalu ya. Sebetulnya sejak 2013. 2000, artinya sudah 2 periode. Iya. Beliau sebelumnya beliau komisioner dan sekarang menjadi ketua KPU. Sibuk banget ya? Sibuk aja. Sibuk aja ya? Enggak banget? Iya. Oke. Kang, Ya. boleh cerita dong. 2024 pemilu itu mulai kan 2024 ya. Pilkada serentak ya. Tapi tentunya persiapan itu kan dimulai dari 2023 sudah mulai. Mungkin mulai saat-saat ini sudah mulai dimulai ya, Kang ya. Boleh cerita dikit, Kang, apa sih yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh KPU Kota Bogor untuk mempersiapkan itu semua? Pesta demokrasi ini. Baik. Terima kasih Kang Widi, Tribuners. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Widi bahwa kita tahun 2024 rakyat Indonesia akan melaksanakan hajat demokrasi yang insya Allah akan menjadi salah satu hajat demokrasi terbesar di dunia karena akan melibatkan puluhan ratusan juta pemilih gitu ya, seluruh Indonesia. Nah ini sesuai dengan SK KPU nomor 21 tahun 2022 bahwa hari dan tanggal pencoblosan itu jatuh pada hari Rabu. Hari Rabu? Tanggal 14 Februari 2024. 14 Februari 2024. Oke. Betul. Jadi dan kalau kita melihat di aturan di Undang-Undang 7 2017 bahwa tahapan itu dilaksanakan 20 bulan 20 sebelum bulan. Hari dan tanggal pencoblosan. Dimulai dari sejak kapan? Betul. Jadi kalau ditarik nih 14 Februari 2024, 20 bulan, maka tahapan sudah dimulai pada 14 Juni 2022. 14 Juni kemarin. Betul. Berarti sudah mulai. Bulan lalu. Bulan lalu ya tahapannya ya. Sudah mulai. Oke. Nah, sehingga memang harus banyak hal yang harus dipersiapkan oleh kita semua agar KPU secara kelembagaan termasuk salah satunya KPU Kota Bogor bisa melaksanakan 3 tugas utamanya. Yang pertama melayani pemilih. Melayani pemilih. Agar yang bersangkutan bisa ada namanya di DPT dan mencoblos pada hari H. Yang kedua melayani daftar pemilih tetap. Yes, DPT. Yang kedua melayani peserta pemilu. Peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik dan kemudian calon anggota DPD RI dan calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga itu melakukan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih. Jadi setelah pemilih itu dimasukkan ke dalam DPT, TPS di DPT, maka kita akan menghimbau mereka untuk datang ke TPS untuk menyalurkan suaranya untuk memilih calon pilihannya masing-masing. Berarti sekarang sudah proses inventarisasi jumlah pemilih.
Sudah kita coba Tetap. proyeksikan. Proyeksikan. Jadi berdasarkan regulasi juga bahwa KPU Kabupaten Kota itu melaksanakan yang namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Pemutahiran data pemilih. Oke, saya Berkelanjutan. sering dengar itu. Betul. Pemutahiran Jadi data pemilih. setiap bulan sejak pasca pemilu 2019 Oke. kami melakukan pemutahiran data pemilih dan kami sudah Setiap bulan itu dilakukan. Betul, kita sudah memplenokan datanya, angkanya, dan kami juga sudah sering koordinasi dengan Disdukcapil, sehingga kita mendapatkan proyeksi nih untuk 2024 pemilih di Kota Bogor berkisar di angka 800.000 pemilih. 800.000 pemilih Yes. dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk di semester 1 2022 sebanyak 1.091.000. 1.091.000 Iya. dan jumlah DPT-nya sekitar 800.000. 800.000. Itu kenaikan dari 5 tahun yang lalu? Kalau kita mengacu ke 5 tahun lalu, DPT 2019 716.473 orang. Artinya ada kenaikan sekitar 100.000 something. Ya, 84 ribuan. 84.000. Ya, gitu. Kenaikan itu dari usia apa dari usia milenial yang sekarang masuk ke usia pemilih atau gimana, Kang? Ini ada beberapa faktor nih. Yang pertama betul tadi Kang Widi sampaikan bahwa ketika di 2019 mereka belum 17, tapi di 2020, 21 dan 2022 mereka berusia 17, maka mereka masuk menjadi pemilih nanti di tahun 2024. Yang kedua, untuk TNI dan Polri yang 2019 masih aktif tapi pensiun, maka hak politiknya itu dikembalikan. hak politiknya dikembalikan dan dia menjadi salah satu pemilih. Betul. Jadi itu TNI Polri. Yang ketiga adalah yang warga masyarakat yang pindah dari luar Kota Bogor ke Kota Bogor yang dibuktikan dengan administrasi kependudukan dan KTP elektronik Kota Bogor. Jadi 2019 misalnya Kang Widi orang Tangerang misalnya, 2020 atau 2021 pindah ke Kota Bogor, maka sebelumnya menjadi pemilih di luar Kota Bogor, karena sudah pindah ke Kota Bogor dan berKTP elektronik Kota Bogor, maka akan otomatis masuk menjadi pemilih di Kota Bogor. Nah, menarik nih Kang Samsudin. Ya. Terutama kita ingin memberikan edukasi kepada kaum milenial yang sekarang masuk dalam dia usia pemilih. Ya. Artinya kan bahwa di 2024 nanti ada pileg, ada pilkada, ada pilpres. Kang, boleh Kang dijelasin dong Kang secara lebih praktis ketika apa sih tahapan-tahapan, apakah yang mana dulu nih, karena mereka kan mesti tahu. Siap. Kang Widi ini benar, karena milenial atau kita bicara pemilih pemula, pemilih pemula itu ternyata bukan yang cuma 17 tahun. Iya. Tetapi pemilih pemula itu adalah pemilih yang baru pertama kali dia nyoblos. Betul. Jadi tahun 2019 dia umur 16 tahun, maka 2024 dia umur 21 tahun. Iya. Jadi umur 17 sampai 21 tahun itu di angka 22% dari jumlah DPT kita. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Betul. Dari 800 sekian itu ya. Sekitar 22%-nya adalah pemilih di range 17 sampai 21 tahun. Iya, yang mereka yang belum tahu pengetahuan karena Yang belum ketemunya pernah nyoblos sama sekali. Belum pernah nyoblos sama sekali dan ketemu di usia 21 tahun nanti. Betul. Nah, yang ingin kami sampaikan yang pertama tadi 2024 kita akan melaksanakan hajatan besar demokrasi dua jenis pemilihan. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, kita akan memilih calon presiden dan wakil presiden. Kemudian anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota. Wow, panjang Gitu. banget. Jadi 5 jenis surat suara. Wah. Gitu. Itu 14 Februari 2024. Itu tuh belum termasuk pilwalkot ya? Belum. Jadi tahapan itu dulu. Yes. 14 Februari 2024 5 jenis surat suara dulu. 5 jenis Milih surat suara. presiden, DPR, DPD provinsi, DPRD kabupaten kota. Terus apa yang dilakukan ketika di lokasi pemilihan itu ngapain Kang? Ya. Untuk pemilih itu kan itu 5. Yes. Ada pilpres, DPD, DPR dan DPRD provinsi, kabupaten kota. itu 5 jenis surat suara. surat suara. Artinya prosesnya juga tidak mudah ya. Yes. Nah, di tiap satu lembar surat suara itu apa isinya? Oke. Siap. Ini kami sudah pernah melakukan simulasi untuk pencoblosan karena 5 jenis surat suara ini dan ukurannya juga beragam. Betul. Pemilih itu di dalam simulasi paling cepat itu 5 menit. Paling cepat. Betul. Yang paling lambat itu usia produktif mungkin ya. Usia muda lah, betul. 5 menit ya. Nanti saya sampaikan ininya profilnya. Oke. Yang paling cepat itu 5 menit. Paling cepat itu. Yang paling lama itu 22 menit. Ada sampai 22 menit. Karena simulasi
kita nggak bisa tuh, cepetan dong nyoblosnya, nggak boleh kan. Ah, Jadi harus berjalan secara alamiah seperti alamiah, kondisi apa Real adanya, real. Nah, yang 5 menit itu ketika kita profiling, pertama mereka dari sisi usia adalah usia produktif. Oke. Gitu di usia 25 sampai 35. Yang kedua, ketika kita tanya, kenapa bisa cepat? Karena saya sudah punya pilihan Ah, ketika mau datang ke TPS. Betul, Sehingga betul, ketika membuka surat suara, nggak perlu mikir-mikir lagi. Nah, ini berbeda profilnya dengan yang 22 menit. Ini mohon izin saya tidak bermaksud untuk bias gender. Ini adalah seorang ibu-ibu berusia 59 tahun. Hmm. Ketika ditanya, kenapa lama Bu? Saya bingung harus milih siapa. Akhirnya ketika saya buka surat suara, apalagi ukurannya besar, saya bingung harus milih partai mana dan milih siapa. Sehingga itu di TPS dipakai untuk berpikir lamanya itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Tribuners, kami mohon nanti untuk 2024 teman-teman pemilih ini sudah bisa mulai mencermati calon-calon yang nanti akan bersaing di 2024 gitu, sehingga nanti ketika ke TPS itu sudah punya pilihan gitu, tinggal buka surat suaranya, surat suara, langsung lihat orangnya atau dan parpolnya. betul, nanti tinggal nyoblos. Terus dari mana saya bisa tahu calon-calonnya, Kang? Sekarang sih insya Allah kan semuanya terbuka. Jadi yang pertama kita yang DCT itu, daftar calon tetap itu, setelah ditetapkan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, itu ada di website kita. Oh, ada di website di mana tuh? Boleh di disebutkan? website di KPU, www.kpu.go.id. Oh, gitu. Itu ada semua ya ada di situ ya. Itu nanti tinggal dipilih apakah untuk calon presiden, untuk DPD, DPR dan DPRD itu nanti ada. Itu nanti tinggal dilihat. Yang kedua visi misinya dalam hal ini kalau kita bicara partai itu misi partai. Gitu. Karena kan kalau caleg nggak boleh tuh visi misinya bertentangan dengan partainya kan begitu. Sehingga ketika seseorang nyalek di partai tertentu maka dia sudah satu paket menerima visi misi partai itu. Nah, itu bisa dilihat tuh di website. Kemudian berikutnya kita juga punya media sosial yang lain ya. Ada IG, ada FB. Kemudian juga sebetulnya teman-teman yang saya pernah dapat informasi dari Tribun, para usia-usia produktif itu mengakses Tribun itu dengan luar biasa banyak gitu, trafficnya. Nah, itu juga bisa nanti kami berharap Tribun itu bisa menjadi salah satu media partner kita dalam mensosialisasikan calon-calon. Iya, seperti gitu. itu ya. Sehingga nanti kalau memang sibuk, kalau memang nggak sempat bisa ngelihat di gadgetnya. Nah, tuh di sisi yang lain mereka juga para calon ini juga punya mekanisme metode kampanye masing-masing. Jadi bisa belusukan, bisa tatap muka gitu. Sehingga mungkin bisa secara langsung ketemu gitu. Jadi mohon izin, mudah-mudahan tidak ada alasan bagi kita para pemilih ini untuk tidak tahu gitu. Karena sangat mudah kok untuk nyari tahu itu. Itu. Untuk tahapan sendiri mulai kapan tuh? Tahapan artinya para calon wakil rakyat itulah ya, baik di tingkat provinsi, tingkat DPR pusat, untuk mulai bisa melakukan tahapan pemilu itu. Siap. Untuk tahun 2022, tahapan yang penting dan krusial itu adalah pertama pendaftaran partai politik. Gitu. Sekarang sudah mulai, Kang? Sekarang persiapan pendaftaran. Persiapan pendaftaran. Gitu. Jadi persiapan pendaftaran tuh dimulai di 29 Juni 2022 sampai 28 Juli 2022. 29, 30, 31 pengumuman pendaftaran. Juli ini. 1 sampai 14 Agustus pendaftaran partai politik. 1 sampai 24 Agustus. Betul, karena berdasarkan pasal 173 Undang-Undang Pemilu, bahwa partai politik itu kalau mau jadi peserta pemilu itu harus ditetapkan oleh KPU. Nah, kalau mereka diverifikasi ya? Iya, kalau mereka mau ditetapkan oleh KPU, mereka harus daftar dan diverifikasi oleh KPU. Gitu. Apa aja, Kang, syaratnya, Kang? Yang pertama syaratnya dia berbadan hukum sebagai partai politik berdasarkan surat keputusan dari Menkumham. Kang, punten, saya potong. Ya. Bukannya otomatis ya, ketika dia sudah ditetapkan oleh KPU Pusat sebagai salah satu parpol yang sudah lolos verifikasi, ketika ke daerahnya juga dia sudah lolos apa tidak?
Itu otomatis. Otomatis kan? Karena kan prosesnya berjenjang. Berjenjang. Betul. Hmm. Jadi tadi saya lanjutkan dulu syarat apa untuk mendaftarkan yang pertama dia Mendaftarkan ya. Ini Betul. beda lagi ya. Betul. Ini yang tadi dibedakan dengan kalau itu verifikasi sebagai parpol yang memang bisa nanti untuk jadi peserta pemilu. peserta. Nah, Kalau ini mendaftarkan. kalau misalnya Kang Widi nih punya partai, Oke. maka pilihannya ada dua, apakah hanya menjadi partai politik Ah. atau menjadi partai politik peserta pemilu. Yes. Ya, Kalau paham. hanya menjadi partai politik, hari ini ada 75 partai politik yang sudah diesahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Tapi itu dari partai politik. partai politik. Tapi apakah 75 partai politik ini mau jadi peserta pemilu? Peserta pemilu. Maka dia harus daftar ke KPU. Nah, lanjutkan lagi. Nah, pertama itu. Jadi dia harus mengantongi SK dari Kemenkumham bahwa dia berbadan hukum sebagai partai politik. Oke. Yang kedua memiliki kepengurusan. Nah, kepengurusan ini yang pertama di tingkat pusat itu dia harus wajib memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. 30%. Betul. Nah, kalau untuk kepengurusan pusat. Nah, dia punya kepengurusan di provinsi dan di kabupaten kota serta kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. Jadi yang wajib ada 30% perempuan itu memang hanya di DPP. Hanya di Hanya di DPP. pusat. Di provinsi, di kabupaten kota, di kecamatan bahasa regulasinya memperhatikan. Memperhatikan, Gitu. tapi tidak disebutkan angkanya. Betul. Memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Tidak diwajibkan, tapi memperhatikan. Memperhatikan. Nah, kemudian berikutnya memiliki 100% pengurus di semua provinsi. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya provinsi hari ini 34 ditambah 3 yang Ya. baru berarti kan ada 37 ya. Itu harus ada semua pengurus di 100% provinsi. Kemudian punya 75% pengurus di kabupaten kota di provinsi itu. Kasusnya Jawa Barat kan 27 kabupaten kota. Oke. Maka satu partai Kang Widi itu harus punya 21 pengurus di 21 kabupaten kota minimal. Dari 27 itu. Nah, berikutnya 50% pengurus di kecamatan di kota kabupaten tersebut. Iya. Kasusnya Kota Bogor karena cuma 6 kecamatan maka minimal di 3 kecamatan. Minimal di 3 kecamatan. Tuh. Nah, itu pengurus. Ya, pengurusnya. Tadi SK, kemudian pengurus yang ketiga itu punya sekretariat atau kantor Oke. yang dia bertugas atau berkantor di situ sampai seluruh tahapan pemilunya selesai. Kantor DPD lah misalkan Ya, gitu ya. kalau misalnya di tingkat kota DPD atau DPC. DPD atau DPC ya. Betul. Itu harus sampai seluruh tahapan pemilu selesai. Kapan tahapan pemilu selesai? Sampai dilantiknya anggota DPRD terpilih pemilu 2024. Kapan bulannya sekitar bulan Agustus. Pemilu 2024 itu. Pelantikan anggota DPRD terpilih itu. Kalau pilkada serentak itu semua itu di 2024 kan? 2024 juga. Di Di bulan November. November. Termasuk itu berarti untuk memilih anggota DPRD kota dan kabupaten. Oh enggak. Enggak. Kalau untuk DPRD kabupaten kota di Februari Di Februari 2024. 2024. Yes. Oh, lebih cepat. Bareng tadi dengan presiden, bareng dengan DPR dan DPD. Oh, gitu. Gitu. Kalau dia sudah terpilih, ya, Kang, sudah terpilih jadi anggota dewan Anggota dewan terpilih. dari pemilihan yang 2024. Oke. Terus dia mencalonkan menjadi wali kota ataupun jadi bupati atau bupati, wakilnya. ya, atau apapun. Dia harus mengundurkan diri. Yes. Mengundurkan diri. Harus mengundurkan diri. Dia harus mengundurkan diri dan pada saat pendaftaran dia sudah mengajukan pengunduran diri tersebut. Nah, 3 hari sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah, surat keputusan pemberhentiannya harus sudah diterima oleh KPU. Oh, gitu. Dan kalau dia tidak terpilih, dia tidak bisa lagi kembali. Enggak. Karena sudah mengundurkan Sudah diri. mengundurkan diri. Oke. Kang, apalagi yang sudah dilakukan oleh kota, Kang? KPU kota saat ini? Ya. Beberapa hal sudah kami koordinasikan kaitan dengan persiapan pelaksanaan pemilu. Yang pertama kami sudah silaturahim, sudah roadshow ke Forkopimda. Oke. Kami menyampaikan kepada mereka bahwa Bapak Ibu Indonesia, salah satunya Kota Bogor itu akan melaksanakan pemilu di 14 Februari 2024. ke wali kota, ke wakil wali kota, ke ketua DPRD, ke Danrem, Dandim, Iya. Kapolresta dan Denpom, ketua kepala kejaksaan negeri, pengadilan negeri dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan. Kemudian berikutnya kita juga sudah kunjungan dan roadshow ke kecamatan-kecamatan dan kelurahan. Karena terus terang kita akan butuh banyak SDM dari wilayah. Untuk panitia ad hoc kita, PPK di kecamatan, PPS di kelurahan, dan KPPS di TPS. Itu tentunya kita butuh SDM. Kita juga sudah roadshow ke
dan sudah melakukan sosialisasi ke Ormas dan OKP yang bekerja sama dengan Kesbangpol, dengan Karang Taruna, dengan KNPI, dengan LPM, dengan ketua RT, ketua RW gitu melalui kerjasama kita dengan Kesbangpol. Yang terakhir kami lakukan yang belum lama ini adalah roadshow ke partai politik. Saat ini partai politik yang sudah terdaftar di Kesbangpol Kota Bogor ada 20. Jadi ada 16 partai politik peserta pemilu 2019 dan ada 4 partai baru. Partai baru itu apa aja yang Pertama ada Partai Gelora, yang kedua Partai Umat, yang ketiga Partai Buruh, yang terakhir Pandai. Pandai itu apa? Partai Negeri Idaman Indonesia kalau nggak salah. Kalau nggak salah ketuanya Pak Farhad Abbas. Pandai. Jadi itu Tribuners. Saya juga baru tahu nih. Ada Partai Pandai. Iya. Mungkin nanti teman-teman Tribuners bisa carilah seperti apa profil. Dan nanti berarti kira-kira berapa parpol yang akan mendaftar ataupun akan menjadi peserta pemilu? Siap. Sampai sore ini informasi yang kami dapatkan itu sudah ada 38 partai yang sudah punya akses ke Sipol. Itu untuk partai yang tingkat nasional. Kemudian ada 7 partai lokal Aceh. Jadi total secara keseluruhan sampai sore ini sudah ada 45 partai politik yang akan mendaftar ke KPU untuk kemudian setelah mendaftar akan dilakukan proses verifikasi oleh KPU, baik verifikasi administratif maupun faktual. Setelah itu nanti tanggal 14 Desember 2022 baru kita akan tahu jumlah peserta pemilu 2024 itu ada berapa partai. Gitu. Jadi tidak apakah 38-nya ini akan lolos? Ya, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau ternyata memang 38-nya sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang regulasinya, maka ditetapkan nanti 38 ini oleh KPU. Tapi kalau misalnya dari 38 ada yang tidak lolos atau TMS istilahnya tidak memenuhi syarat, maka ya tidak akan 38. Gitu. Kalau pengalaman 5 tahun yang lalu itu berapa parpol? 16 partai politik tingkat nasional, kemudian 4 partai lokal Aceh. Kalau untuk Kota Bogor sendiri sama 16. Kota Bogor sendiri 16. Berarti kalau kemungkinan ada 4 parpol tambahan tadi yang akan bilang kemungkinan nih ya bisa jadi 20 gitu. Bisa jadi 20, bisa jadi juga mungkin 25. Bisa jadi gitu. Seperti itu ya. Karena tadi acuan kita tetap di pusatnya. Di di DPP-nya yang sudah daftar ke KPU RI. Kang. Kan DPT bertambah ya. Sekitar 800 something lah ya. Itu akan mempengaruhi harga kursi nggak atau jumlah kuota kursi nggak untuk satu kursi anggota dewan? Siap. Jadi kalau kita ngelihat jumlah penduduk kita yang di 1.091.000, maka jumlah kursi anggota DPRD kita masih di 50 kursi nih, Kang. Masih 50 kursi? Masih 50 kursi, gitu. Jadi karena di Undang-Undang 7 2017 kan disampaikan bahwa untuk kabupaten kota yang jumlah pemilihnya 1 juta sampai 3 juta itu jumlah 50. Kalau kayak di Kabupaten Bogor kan di atas 3 juta maka 55. Nah, karena kita saat ini kan baru 1.091.000 masih jauh nih ke 3 juta, maka kemungkinan masih akan 50 kursi. 50 kursi itu harus untuk satu kursinya diperebutkan untuk berapa ribu suara? Kalau kita ngelihat BPPD-nya ya atau bilangan pembagi pemilihnya, berarti kalau 800.000 itu datang semua ke TPS, itu berarti 800.000 dibagi 50 kursi. Itu kalau kita hitung-hitungannya matematika sederhana. Tapi kan 800.000 itu belum tentu semuanya datang ke TPS. Itu satu. Yang kedua, belum tentu yang nyoblos itu semuanya juga suaranya sah. Gitu. Jadi untuk memastikan suara itu betul-betul jadi kursi, itu pastikan pertama dia datang dulu ke TPS, yang kedua coblosannya sah. Gitu. Nanti karena suara yang akan dihitung hanya suara yang sah saja. Seperti itu. Betul. Tapi ada batas minimal nggak untuk satu kursi? Satu kursi, saya mungkin izin menyampaikan tren saja ya, dari pemilu ke pemilu. Itu mungkin range-nya di 7.000 sampai 10.000 satu kursi itu. Gitu. Jadi kalau satu partai di Kota Bogor di satu dapil itu bisa dapat suara di 7 sampai 10.000, itu kemungkinan besarnya bisa dapat satu kursi di dapil itu. Gitu. Kang, informasi juga saya dapat bahwa 2024 nanti masa kampanye akan dikurangi menjadi hanya 75 hari. Yes, betul. Sebelumnya? Nah, 2019 itu kan 210 hari. Jauh sekali ya? 7 bulan. 7 bulan. Betul. Sekarang berarti hanya sekitar sekarang 28 bulan lebih. 2,5 bulan. 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Pertimbangannya apa?
Pertama ini adalah hasil rapat kerja antara KPU, Bawaslu, Pusat dan ya? pemerintah dan Komisi 2 DPR. Hasil keputusan rapatnya menetapkan masa kampanye itu di 75 hari. Kang, Gitu. dari 200 hari ya menjadi ke 75 hari itu kan pemangkasannya jauh banget. Ini buat KPU sendiri berpengaruh nggak terhadap distribusi logistik? Sangat berpengaruh. Pasti. Jadi memang ini menjadi challenge ya, menjadi tantangan tersendiri bagi KPU, di mana kita harus betul-betul bekerja ekstra kuat, ekstra cepat, karena seluruh calon itu kan berarti baru akan pasti DCT-nya itu kan di tanggal 25 November. 25 November. Ya kan, setelah itu setelah 25 November baru kami akan melaksanakan proses pemesanan surat suara, pencetakan surat suara dan seterusnya. Nah, kemudian juga kami juga diminta untuk melakukan proses pencetakan alat peraga kampanye ya untuk peserta pemilu. Nah, ini di waktu yang 75 hari ini kan bukan perkara mudah. 75 hari ya. Betul. Oleh karena itu kami mendapatkan petunjuk dari KPU RI. KPU RI sedang meminta agar Pak Presiden menerbitkan Kepres lah begitu ya. Untuk memperpanjang. Misalnya untuk dalam hal KPU ini pengadaan logistik mungkin ada hal-hal yang misalnya bisa dipercepat. Ada hal yang mungkin misalnya tidak perlu menggunakan proses yang standar gitu. Karena kalau menggunakan proses yang standar kan bisa jadi akan melewati proses standar itu yang kayak gimana? Misalnya harus lelang dulu, misalnya harus macam-macam gitu ya. Maka mungkin waktu 70 itu akan kurang. Dan untuk pengadaan logistik itu dilakukan oleh KPU masing-masing. KPU pusat. KPU RI, betul. Jadi KPU kota dan kabupaten hanya menerima aja. Betul. Jadi bahan-bahan semua itu diserahkan kepada KPU pusat ya. Ya, pemesanannya, kemudian pencetakannya, kemudian pendistribusiannya. Nah, setelah dari KPU RI dikasih ke kabupaten kota, maka baru kita akan mendistribusikannya ke setiap TPS yang ada di Kota Bogor. Kang Akang kan cukup lama di KPU ya. Apa kendala yang pernah dialami ketika 2019 lalu? 2019 yang ini adalah pemilu serentak pertama begitu ya. Yeah. Yang dilaksanakan serentak antara presiden dengan legislatif. Ya, sehingga memang akhirnya bebannya jadi lebih berat. Surat suara yang kita hitung dan rekap tuh lebih banyak. Sehingga menyebabkan tadi ya agak kelelahan teman-teman itu gitu. Tapi beberapa hal sudah coba kami antisipasi gitu ya. KPU RI juga sudah coba mengantisipasi dengan mencari penyelenggara pemilu yang memang bugar, sehat, dan mungkin dari sisi usia lebih muda lah gitu, sehingga lebih bisa punya daya tahan gitu. Nah, di KPU sendiri Akang sebagai ketua dibantu oleh berapa komisioner? KPU itu kalau di kabupaten kota ada 5 komisionernya, jadi saya ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Nah, masing-masing anggota ini punya divisi. Yang pertama, ketua ini ex officio divisi keuangan umum dan logistik. Termasuk ex officio juga. Betul. Kemudian berikutnya divisi hukum dan pengawasan. Berikutnya ada divisi perencanaan data dan informasi. Kemudian ada divisi SDM dan Sosparmas. Yang terakhir ada divisi teknis penyelenggaraan. Gitu. Seperti itu. Betul. Tapi dengan personil hanya 5 berarti ya, komisioner, untuk melaksanakan 75 hari distribusi logistik, kira-kira yakin nggak? Kami yakin karena komisioner itu juga dibantu, diperkuat oleh jajaran ASN. Jadi kalau di KPU ini unik, jadi unsur pimpinannya komisioner, kemudian unsur sekretariatnya itu dari administratifnya dari ASN. Dikepalai oleh seorang sekretaris KPU. Gitu. Jadi kaitan dengan kebijakan-kebijakan itu memang kami yang memplenokan dan kami yang memutuskan. Tapi kaitan dengan teknis, administratif, dan keuangan itu ranahnya ranah sekretariat. Gitu. Nah, 75 hari ini kan berarti harus dimanfaatkan oleh peserta pemilu ya? Yes. Oleh para calon-calon. Untuk kampanye. Nah, kira-kira mungkin tips yang bisa disampaikan untuk mereka untuk bisa efektif untuk melakukan kampanye seperti apa? Yang pertama, menurut saya yang harus dilakukan oleh para kandidat itu untuk bisa meraih simpati adalah mengenali dulu dong calon pemilihnya, begitu. Jadi mereka punya segmentasi dulu kepada siapa yang mereka akan kampanyekan diri mereka. Jadi jangan sampai mereka nggak punya data, mereka nggak punya maps yang jelas ketika ke lapangan, gitu. Yang kedua, menurut saya
medsos sekarang sudah sangat friendly, sudah sangat mudah untuk diakses, dan itu menurut saya lebih efektif hari ini gitu medsos itu. Jadi gunakan perangkat-perangkat medsos yang sudah tersedia. Jadi para caleg itu bisa menggunakan perangkat sosial media mereka untuk berkampanye. Bisa, dengan catatan dilaporkan dulu ke KPU. Didaftarkan betul, dulu ya. Betul, sehingga nanti itu menjadi bagian dari alat mereka untuk berkampanye. Sehingga misalnya ketika ada laporan itu bukan akun fake gitu, bukan akun palsu, dan itu memang akun yang sudah resmi. Mereka harus membukanya pada saat kampanye dan menutupnya 3 hari sebelum hari tenangnya selesai. Oh gitu. Sebelum pencoblosan, betul. Itu harus tutup, harus dibukanya jelas, ditutupnya juga jelas. Yang ketiga, saya sih sebenarnya secara pribadi berharap para kontestan itu mengurangi untuk mencetak bahan kampanye begitu ya. Karena itu, Kang? Secara pribadi saya ngeliat itu hanya jadi sampah visual ujungnya gitu. Mungkin bisa dirubah misalnya, atau bisa digeser ke tampilan dengan videotron misalnya. Kalau Kota Bogor kan ini saya lihat sudah lumayan banyak videotronnya. Dan proses pengolahannya kan jadi lebih mudah. Gitu, daripada misalnya dengan yang bercetak, selain harus dipasang, Kota Bogor kota hujan, anginnya besar, nanti bisa tumbang, nanti bisa kena pengendara di jalan dan sebagainya, dan itu menurut saya lebih membahayakan gitu. Jadi mungkin para poin pentingnya adalah cari dan gunakan mekanisme kampanye yang efektif dan efisien. Seperti itu ya. Gitu. Menggunakan sosial media tuh. Jadi bagi para calon legislatif nanti yang akan bertarung ya di 2024, tadi ada tips menarik dari Ketua KPU Pak Samsudin. Pak, bagaimana nih mengantisipasi kecurangan, terus ada data pemilih fiktif segala macam? Mungkin itu pernah terjadi juga di 2019, Pak? Ya, beberapa hal yang terus selalu menjadi isu yang sensitif untuk digoreng, salah satunya adalah data pemilih. Gitu. Jadi kami memastikan data pemilih kami valid dan akurat itu dengan yang pertama melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Dukcapil sebagai lembaga yang memang punya kewenangan untuk mengurusi administrasi kependudukan di satu kota. Jadi kami melakukan koordinasi, kemudian kami melakukan sanding data kaitan dengan data yang kami dapatkan dari KPU RI. Karena pada prinsipnya data pemilih yang kami dapatkan dari KPU RI itu kan dari Disdukcapil sebenarnya. Jadi dari data Disdukcapil Kabupaten Kota diserahkan ke Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Provinsi diserahkan ke Adminduk, Dirjen Adminduk, Kemendagri. Nah dari Kemendagri baru diserahkan ke KPU RI. Gitu. Seperti itu. Jadi tahapannya. Betul. Jadi dari Adminduk ke KPU, dari KPU baru diturunkan ke kita. Setelah diverifikasi oleh KPU Pusat, KPU RI. Jadi namanya tuh dimutakhirkan gitu ya. Dimutakhirkan datanya. Kemudian dikembalikan lagi ke diturunkan ke bawah. Ke daerah lagi. Betul, untuk dilakukan proses pemutakhiran data pemilih. Gitu. Jadi yang pertama itu kita koordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Yang kedua, kami kalau di tahapan itu punya petugas yang namanya PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih. Satu TPS satu orang. Satu TPS satu orang. Betul. Jadi kami akan memastikan mereka turun ke lapangan, turun ke bawah untuk mengecek data pemilih yang tadi sudah kita dapatkan dari pusat untuk diverifikasi. Pertama, apakah orangnya ada, apakah sesuai dengan KTP elektronik dan alamatnya. Kemudian kalau memang tidak ada misalnya, itu apa alasannya, apakah meninggal, apakah sudah pindah, dan seterusnya. Nah kemudian berikutnya, apabila misalnya ada data ganda, maka kita akan verifikasi juga ke yang bersangkutan. Ini betul nama bapak, betul. Ini betul nicknya yang mana yang benar. Nanti kita akan tanya langsung ke yang bersangkutan. Nah kalau yang benar, yang nggak mungkin dong satu orang punya 2 data gitu. Karena kan nick itu kan single identification number. Gitu, nggak mungkin ada satu orang punya 2 nick. Maka kita akan konfirmasi yang nick yang salah yang kita coret, nick yang betul yang akan kita pertahankan. Berarti artinya KPU akan melakukan verifikasi ulang lagi untuk finalnya dari DPT itu sendiri. Kita akan karena verifikasi kan ini masih 2024 kan. Betul. Sekarang masih 2022, artinya ada 2 tahun lagi, hampir 2 tahun lagi kan. Betul.
Proses verifikasinya kita laksanakan di bulan Februari sampai bulan Juni 2023. 2023. Iya. Oh, artinya di bulan Juni itu sudah final di 2023 Yes, nanti. DPT-nya sudah final. Sudah final. Betul. Nah, bagaimana kalau setelah DPT kan kita tidak pernah tahu ya, ada yang meninggal, ada yang pindah segala macam. Artinya bahwa itu masih bisa saja berkurang ya, ataupun bertambah. Jadi kalau ketika DPT sudah ditetapkan, maka tidak boleh ada lagi perubahan data. Lalu bagaimana misalnya dengan kasus seseorang yang sudah ditetapkan di DPT di Juni, misalnya di bulan Julinya wafat, Ya. gitu ya, maka yang bersangkutan nanti namanya tetap ada di salinan DPT, namun nanti pada saat hari H namanya akan kita coret, kemudian di kolom keterangan ditulis meninggal, sehingga nanti yang bersangkutan namanya surat suaranya tidak digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Oke. Tapi secara angka di TPS itu tidak berubah. Misalnya tetap 100 orang, tetap 100, tapi nama si X itu, si almarhum itu kita coret meninggal. Bagaimana dengan penduduk pindahan? Kalau untuk pindahan ini pertama mereka harus dipastikan dulu terdaftar namanya di DPT di tempat asalnya. Oke. Nah, setelah itu nanti misalnya ini mohon izin rata-rata adalah nakes dan jurnalis nih. Hari H misalnya diminta untuk tugas di kayak kita nih ya, kayak saya ini. Kan kadang suka nggak mungkin di tempat tempat tinggal domisili, kan, gitu, domisili kan. atau di TPS-nya Kang Widi, maka akan bisa minta yang namanya surat keterangan pindah memilih. Gitu, yang namanya Itu mintanya A5. kemana, Kang? Mintanya ya pertama itu ke PPS di kelurahan. TPS kelurahan. Kalau Akang misalnya sibuk, misalnya nggak sempat, bisa minta ke kantor KPU. Oke, kantor KPU-nya baru nih. Di mana? Kantor KPU-nya di Jalan Senam nomor 12. Jalan Senam nomor 12, Kecamatan Tanah Sareal. Tanah Sareal, Kota Bogor. Yes. Itu Tribuners ya. Jadi nggak usah ragu, datang tanya semua tentang pemilu atau kita Pilkada. belajar politik kepada teman-teman di KPU. Silakan datang ke Jalan Senam ya, Pak. Sebelumnya kantornya di Jalan Loder. Dan baru kemarin Februari kemarin, Pak? Februari betul. 2022 pindah ke Jalan Senam nomor 12. Nah, itu Tribuners. Nah, sekarang saya ingin ngobrol-ngobrol sama Kang Samsudin. Ya. Ini pengalamannya kan hampir 10 tahun di KPU ya. Ya. Hampir 10 tahun. Selama masa pemilu 2019 dan sekarang menjelang 2024. Kita bicara 2019 lalu lah yang sudah berjalan. Sebagai dulu komisioner ya, bagian dari KPU lah, orang-orang penting di KPU. Artinya pressure ataupun ada sesuatu yang dirasakan nggak? Karena kan kita KPU berhubungan dengan parpol. Tidak semua parpol itu mungkin puas. Ada parpol yang tidak puas, segala macam pendukung yang tidak. Ini pengalaman apa yang pernah dirasakan oleh Kang Samsudin? Ya, betul. KPU itu memang adalah tempat bermuaranya kepentingan. Iya. Ya, terutama kepentingan politik, dia sebagai caleg kah atau sebagai calon kepala daerah kah begitu ya, atau tim kampanye kah atau tim sukses dan sebagainya. Jadi memang akhirnya tempat bermuara seluruh kepentingan. Nah, tentunya ketika tahapan-tahapan krusial itu kita lakukan, tadi pressure-nya, tekanannya akan tinggi. Nah, ini beberapa hal yang kami antisipasi dan coba lakukan adalah kami ingin memastikan agar semua pihak itu bisa dewasa gitu ya menghadapi ini. Artinya yang namanya wali kota, yang namanya wakil wali kota itu kan cuma satu orang begitu. Nggak mungkin 5 orang calon jadi semua gitu. Jadi kami ingin membangun kesadaran bersama, kedewasaan bersama bahwa yuk kita siap menang dan siap kalah begitu. Tidak hanya siap menang dan kemudian tidak siap kalah gitu. Jadi harus siap menang karena ini bicaranya kan kita kontestasi. Bicaranya persaingan lah ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin memastikan kepada semua peserta bahwa semua proses yang dilakukan oleh KPU itu bersifat terbuka. Bisa diakses dengan mudah oleh umum. Gitu. Dan dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada sehingga siapapun bisa mengawasi. Gitu. Memang kalau di undang-undang yang punya kewenangan untuk mengawasi kan Bawaslu. Gitu. Tapi pada prinsipnya Kang Widi sebagai jurnalis, Kang Widi sebagai media itu juga punya bisa melakukan proses pengawasan. Nah, ketika misalnya ditemukan ada ketidakbenaran, ada kecurangan, ada ketidakjujuran, laporkan ke Bawaslu. Nanti biar Bawaslu yang melakukan proses selanjutnya. Gitu. Jadi kami ingin memastikan semua proses yang dilakukan oleh KPU itu transparan dan bisa diakses. Gitu. Yang ketiga,
kami dalam bekerja dan bertugas Kang itu mencoba untuk punya kedekatan yang sama dengan semua peserta. Gitu. Jadi artinya tidak ada keistimewaan terhadap salah satu peserta pemilu yang ini membedakan dengan yang kami ini. bilangnya semuanya istimewa. Semuanya istimewa. Tidak ada yang tidak istimewa. Ya. Semuanya istimewa di mata KPU Kota Bogor. Semuanya harus dilayani dengan baik, dengan prima, sesuai dengan tadi regulasi yang ada. Itu tidak boleh ada yang di sebelah mata kan. Semuanya harus dipandang spesial, dipandang istimewa oleh KPU. Meskipun ketidakpuasan pasti tetap Yes. ada. Nah, yang terakhir ketika misalnya ada ketidakpuasan, kami juga menyampaikan sok hayu salurkan di jalur yang memang sesuai dengan regulasi. Misalnya ada ketidakpuasan kaitan dengan hasil, bisa disampaikan ke Bawaslu, atau misalnya ketika Bawaslu juga mentok bisa disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi mari gunakan kanal-kanal yang sesuai dengan hukum. Gitu, bukan menggunakan hukum rimba, bukan menggunakan kegiatan atau proses main hakim sendiri. Karena tentunya itu akan merugikan kita sendiri ya. Tapi di Kota Bogor sendiri pengalaman di 2019 sampai terjadi ketegangan nggak untuk penentuan ataupun sengketa pemilu? Siap. Alhamdulillah 2019 84% tingkat partisipasi kita. Itu tingkat partisipasi yang mengalahkan provinsi maupun RI. 84% itu. Tapi 80% itu mereka datang ke TPS, para peserta ternyata alhamdulillah itu tidak ada yang melakukan proses dan kegiatan yang anarkis. Tidak ada satu genteng pun yang pecah, tidak ada kaca yang dilempar dan sebagainya. Kenapa? Karena kami membuat semua prosesnya itu transparan. Proses pemilihan dilaksanakan di TPS, setelah itu dihitung di TPS. Kemudian di TPS itu nanti dibawa ke PPK di kecamatan, itu direkap, ada saksi, semuanya juga pegang berita acara. Silakan di situ menghitung dan merekap. Nah, setelah beres di kecamatan maka direkap di tingkat kota. Dan alhamdulillah pengalaman kami di 2019 semuanya bisa menerima dengan tidak ada gugatan pemilu. Gugatan waktu itu kaitan dengan sengketa proses saja. Sengketa proses. Gitu. Jadi dan alhamdulillah selesai. Karena tadi KPU-nya responsif, Bawaslu-nya juga responsif, sehingga tidak diulur-ulur, gitu, sehingga cepat dan akhirnya everybody happy. Gitu. Everybody happy itu Tribuners. Tapi Akang merasa pernah nggak kalau menjelang waktu-waktu atau selama proses pemilu ya, Akang sama teman-teman merasa tidak tenang karena banyak orang yang sangat bergantung, semua orang sangat bergantung, pada akhirnya ketika tidak puas menumpahkan kekesalan kepada Akang dan para komisioner? Mungkin tadi ya secara psikologis karena kami juga manusia biasa, tentunya perasaan-perasaan itu ada. Cuman memang saya sebagai ketua yang mungkin dipandang lebih punya pengalaman dibanding komisioner yang lain, itu juga harus bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman. Teman-teman gak usah khawatir, bekerja saja sesuai dengan regulasi, tegak lurus menegakkan aturan. Setelah itu tawakal kepada Allah. Kalau kita sudah melaksanakan tugas dengan baik, sudah tegak lurus, gitu ya, maka kita nggak perlu takut apapun yang akan terjadi begitu. Kita hadapi saja gitu secara bersama-sama ini. Seperti itu ya. Gitu. Luar biasa. Tapi kepengurusan Akang ini kan akan berakhir justru sebelum pemilu nanti, 2024. Ya. Kalau berdasarkan AMJ Desember 2023 saya selesai. Desember 2023. Yes. Sedangkan Pilpres Pilkada serentak Pileg Pilpres? Pileg Pilpres itu di 14 Februari 2024. Ya, 6 minggu lah sebelum. 6 minggu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi ya? Artinya ini proses sudah panjang tapi di akhir justru ketua dan komisioner itu harus diganti. Apakah tidak ada kebijakan untuk meneruskan sampai hanya beberapa bulan? Siap. Jadi kalau KPU terutama saya begitu ya masih melihat dasar hukum atau payung hukumnya, bahwa di pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang 7 2017 anggota KPU provinsi dan kabupaten kota itu bertugas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali periode untuk jabatan yang sama. Itu periode kedua. Nah, untuk periode kami di Kota Bogor itu kan kami waktu itu dilantik tanggal 24 Desember 2018. Maka kami akan berakhir 5 tahun itu persis di tanggal 23 Desember 2023.
gitu. Itu apa regulasinya. Regulasi. Sehingga memang mau nggak mau kalau mengikuti regulasi itu 3 bulan sebelumnya harus dilaksanakan proses rekrutmen kembali gitu. Nah, tapi memang ini kan yang terjadi di KPU Kota Bogor tuh ternyata tidak hanya di Kota Bogor saja nih Tapi kejadian. terjadi di semua. Tapi di 85% provinsi dan kabupaten kota di Akan seluruh berakhir di 23 Desember 2020. akan berakhir paling tidak di tahun 2023. 2023. Itu 85%. Sebelum pilpres dan pilkada ya. Itu sebelum pilpres, pileg dan pilkada. Pilkada. Nah, makanya ini ada wacana, katanya ada wacana untuk apakah prosesnya rekrutmennya akan dipercepat atau diperpanjang kita. Nah, kalau dipercepat berarti sebelum tahapan-tahapan krusial sudah mulai proses rekrutmen atau pemilihan lagi atau kami nanti diperpanjang sampai seluruh tahapan pilkadanya selesai di tahun 2025. Gitu pada prinsipnya kami menunggu. Enaknya apa nih? Enaknya kalau disuruh milih begitu ya. Iya, kalau boleh milih. Kalau disuruh milih mah ya kalau pada prinsipnya saya mah apa aja siap gitu. Karena kami memang sudah dididik oleh KPU RI untuk apapun siap gitu laksanakan. Tapi kalau memang melihat kesinambungan on progress ya kayaknya mendingan diselesaikan sampai. Betul, karena kalau kita bicara tadi ya tekanan, bicara konstelasi, dinamika, kemudian kerumitan-kerumitan yang ada, bisa kita bayangkan di 6 minggu sebelum pencoblosan, tiba-tiba berganti orang yang mungkin dia sebelumnya belum pernah tahu dan belum punya pengalaman, mungkin ada kekhawatiran bisa ada masalah gitu. Jadi kalau boleh berpendapat begitu ya, ini pendapat pribadi mungkin elok kalau diperpanjang sampai seluruh tahapan pilkada selesai saja di tahun 2025 begitu. Biar tidak ada miss ya. Betul gitu, biar prosesnya secara keseluruhan bisa berkesinambungan dan dikawal dari awal sampai akhir. Gitu. Kalau Akang sendiri kan sudah 2 periode, itu berarti tidak bisa untuk mencalonkan periode di Kota Bogor. Di Kota Bogor sudah nggak bisa. Tidak bisa ya? Karena itu jabatannya kolektif ya? Jabatannya dibatasi oleh kurun waktu tertentu. Tapi sebagai ketua kan Akang baru periode ini. Betul. Sebelumnya komisioner. Itu sama nggak? Satu paket? Satu paket. Oh, jadi satu paket. kalau ketua dan anggota kan sebetulnya hanya pembagian tugas saja. Tapi kalau periodisasi, dia mau jadi anggota atau ketua, yang penting 2 periode di jabatan yang sama. Tidak bisa periode ketiga. Betul. Terakhir Kang, kalau misalkan tidak lagi bergabung atau tidak lagi mengabdi di KPU, apakah akan melirik ataupun sudah banyak parpol yang meminang Akang nggak? Karena biasanya yang sudah pengalaman di pusat ya, Pak Anas Urbaningrum, terus beberapa dari KPU pusat juga akhirnya kan banyak yang ke parpol. Apakah juga akan mengikuti jejak itu? Atau jangan-jangan sudah mempersiapkan parpol untuk kendaraan politik setelah nanti selesai masa pengabdian di KPU? Ini menarik Tribuners pertanyaannya. Satu, kalau kita bicara AMJ tadi saya sampai Desember 2023. Mungkin saya akan untuk fokus saja dulu menyelesaikan amanah dan tugas dari negara itu paling tidak sampai selesai AMJ. Nah, kalau tadi kaitan dengan kedepannya seperti apa, insya Allah nanti saya akan konsultasikan begitu ya. Salah satunya nanti ke Kang Widi mungkin. Kang kira-kira kemana ya kan? Iya gitu ya, kemana ya? Yang pasti nanti sebagai warga negara, tentunya saya juga punya hak politik dan punya keinginan. Tapi untuk saat ini saya lebih memilih untuk fokus dulu deh menyelesaikan semua amanah dan tugas. Selanjutnya mau jadi apa dan kemana, kayaknya kita mesti ketemu lagi di Tribun Talks. Oke, sesi berikutnya. Siap. Begitu Tribuners, tadi sudah ada penjelasan lengkap soal ini, baru mengawali kita belajar politik menjelang pemilu 2024 nanti bersama Ketua KPU Kota Bogor, Pak Syamsuddin. Terima kasih Tribuners atas segala perhatian. Saya Widi Hanaldi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tap.